Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tovan Pratama, penyuluh keluarga berencana BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran saya melalui orasi singkat dengan judul Cegah Stunting dengan Melenting. Baik, namun sebelum saya bercerita apa yang saya maksud dengan melenting, izinkan saya mengungkapkan sebuah hal, yakni stunting bukanlah sebuah penyakit. Saya ulangi, stunting bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah sindrom, yakni kumpulan-kumpulan gejala dan karakter yang tidak mengarah kepada diagnosa, tapi memberikan kontribusi terhadap peningkatan morbiditas dan mortalitas, serta berkontribusi terhadap penghambatan pertumbuhan fisik dan menghambat perkembangan kognitif. Itu yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan stunting. Baik, kita akan bercerita apa yang saya maksud tentang melenting. Melenting dalam hal ini adalah melihat hal yang penting dan genting. Yang mana yang saya maksud dengan penting dan genting? Pertama, penting adalah sebuah konsep personal, yakni remaja, calon pengantin, atau calon pasangan usia subur. Mengapa remaja, catin, atau calon pasangan usia subur saya anggap sebagai konsep personal? Karena mereka belum terikat sebuah hubungan. Mengapa saya kategori sebagai sebuah hal yang penting? Karena mereka lah yang berkontribusi besar terhadap terciptanya generasi mendatang yang lebih baik, atau tercipta generasi-generasi stunting ada di tangan mereka. Jika begitu, apa yang akan kita berikan kepada mereka? Ada 3 hal yang saya tawarkan. Pertama, senantiasa mengajak, menghimbau kepada mereka tentang 4T. Dalam BKKBN kita kenal dengan 4 terlalu. Pertama, jangan terlalu muda saat menikah. Menikahlah bagi pasangan perempuan di usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Kemudian kedua, jangan terlalu tua, menikah di atas 35 tahun. Kemudian ketiga, jangan terlalu banyak. Insya Allah 2 anak lebih sehat. T yang keempat adalah jangan terlalu rapat. Jarak antara anak pertama dengan anak kedua idealnya 5 tahun. Itu konsep 4T. Kemudian yang kedua, ada yang namanya konsep kesehatan reproduksi. Konsep kesehatan reproduksi yang saya maksud adik ini adalah bukan tentang bagaimana menggunakan organ reproduksi, tetapi lebih kepada bagaimana mengenali, menjaga senantiasa sehat sehingga organ reproduksi berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep yang ketiga adalah senantiasa ngajak remaja untuk mengatakan tidak kepada 3 hal, yakni katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada seks bebas, dan katakan tidak pada nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke, kita akan lanjut pada konsep melenting. Konsep melenting adalah sebuah konsep keluarga di mana saya akan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan saya membagi dalam 3 tahap. Pertama, masa kehamilan. Selanjutnya, masa menyusui. Kemudian, masa tumbuh kembang. Kita melihat dengan masa kehamilan. Apa sih hal yang penting yang dilakukan oleh seorang ibu yang hamil dalam upaya melakukan pencegahan stunting? Pertama, wajib menjaga, memperhatikan bahwa kondisinya tidak anemia. Itu yang wajib. Artinya zat besi, folat itu senantiasa dia perhatikan. Kemudian kedua, masuk ke fase menyusui. 2 hal yang paling mendasar pada saat fase menyusui, yakni memastikan kepada ibu menyusui untuk memberikan inisiasi menyusui dini. Kemudian wajib memberikan ASI eksklusif hingga 6 bulan.
Kemudian pada konsep tumbang. Pada konsep tumbang ini kadang kita salah kaprah. Kita anggap tumbuh dan kembang anak lebih didominasi terhadap nutrisi. Kenyataannya tidak. Yang lebih dominasi terhadap proses tumbuh kembang adalah selain nutrisi, ada yang lebih penting yang namanya pola asuh. Selain pola asuh, kita juga akan wajib mengetahui yang namanya sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan yang saya maksud adalah sebuah perilaku sehat yang sengaja ditumbuhkan dan dipelihara dalam sebuah lingkungan untuk terhindar dari hal-hal yang tidak sehat, sehingga senantiasa terjaga yang namanya kesehatan. Itu sanitasi lingkungan yang saya maksud. Kemudian pola asuh, kita melupakan sebuah generasi yang mampu menciptakan, mampu melahirkan anak-anak dalam kondisi nutrisi yang terbatas. Siapa dia? Dia adalah lansia. Kepada mereka lah kita harus belajar. Kepada mereka lah kita harus menimba kisah sukses bagaimana memelihara anak yang banyak, besar, berhasil tanpa stunting. Itu yang ingin saya sampaikan. Akhir kata, ayo cegah stunting dengan melenting. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.